Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem perkemihan. Namun, sebelum lanjut ke materi, ayo kita like, komen, dan share video ini agar kedepannya kita lebih semangat untuk membuat videonya. Terima kasih. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian-bagian sistem perkemihan: 2 ginjal atau renal yang berfungsi untuk menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih, dan kandung kemih atau vesika urinaria tempat untuk menampung urin, dan 1 uretra yaitu jalan keluarnya urin yang berasal dari vesika urinaria. Struktur ginjal terdiri dari bagian kulit atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Ureter. Apa sih ureter itu? Ada yang tahu gak? Ureter merupakan bagian dari sistem urinarius, yaitu sistem tubuh yang berperan dalam proses pembentukan dan pembuangan sisa metabolisme. Dan kelebihan cairan dalam bentuk urin disebut juga sistem perkemihan. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan dari pelvis renalis yang berjalan dari hilus ginjal menuju distal dan kemudian bermuara pada kandung kemih. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa di sebelah kanan dan kiri yang menghubungkan ginjal kanan dan kiri dengan kandung kemih. Ureter memiliki panjang sekitar 20-30 cm dengan diameter rata-rata sekitar 0,5 cm dan diameter maksimal sekitar 1,7 cm yang berada di dekat kandung kemih. Berdasarkan letaknya, ureter dibagi menjadi ureter pars abdominalis yang berada di dalam rongga abdomen dan ureter pars pelvis yang berada di dalam rongga pelvis. Ureter memiliki 3 lapisan dinding yang terdiri dari jaringan ikat pada lapisan luar, otot polos sirkuler dan longitudinal, sel-sel transisional pada lapisan mukosa sebelah dalam. Tempat-tempat penyempitan di ureter terbagi menjadi 3. 1. Pada perbatasan antara pelvis renalis dan ureter atau pelvico-uretero junction. 2. Pada persilangan ureter dan arteri iliaca di rongga pelvis atau flexura marginalis. 3. Pada saat ureter masuk ke dalam kandung kemih atau uretrovesico-junction. Pada ketiga tempat sempit inilah batu ginjal atau benda-benda lain yang berasal dari ginjal seringkali tersangkut di dalam ureter. Selanjutnya adalah vesikula urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih ini dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet, terletak di belakang simfis pubis di dalam rongga panggul. Selanjutnya adalah bagian vesika urinaria, terdiri dari 1. Fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang. 2. Korpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. 3. Vertex, bagian yang maju dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Lalu, dinding kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan, yaitu 1. Peritoneum atau lapisan sebelah luar, 2. Muscularis, 3. Submukosa, dan yang keempat, lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Lalu proses miksi atau rangsangan berkemih. Air kemih akan merangsang stres reseptor yang terdapat pada dinding kandung kemih dengan jumlah kurang lebih 250 cc.
sudah cukup untuk merangsang berkemih. Akibatnya, akan terjadi refleks kontraksi dinding kandung kemih pada saat yang sama. Terjadi relaksasi sphincter internus, diikuti oleh relaksasi sphincter externus, dan akhirnya terjadi pengosongan kandung kemih. Rangsangan yang menyebabkan kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter internus dihantarkan melalui serabut-serabut parasimpatis. Kontraksi sphincter externus secara volunter bertujuan untuk mencegah atau menghentikan miksi. Kontrol volunter ini hanya dapat terjadi bila saraf-saraf yang menangani kandung kemih uretra, medula spinalis, dan otak masih utuh. Bila terjadi kerusakan pada saraf-saraf tersebut, maka akan terjadi inkontinensia urin atau kencing keluar terus-menerus tanpa disadari, dan retensi urin atau kencing tertahan. Persarafan dan peredaran darah vesika urinaria diatur oleh torakolumbar dan kranial dari sistem persarafan otonom. Torakolumbar berfungsi untuk relaksasi lapisan otot dan kontraksi sphincter interna. Peritoneum melapis kandung kemih sampai kira-kira perbatasan ureter masuk kandung kemih. Peritoneum dapat digerakkan membentuk lapisan dan menjadi lurus apabila kandung kemih terisi penuh. Pembuluh darah arteri vesikalis superior berpangkal dari umbilikalis bagian distal. Vena membentuk anyaman di bawah kandung kemih. Pembuluh sistem perkemihan. Pengertian uretra merupakan saluran yang menghubungkan kantung kemih kepada lingkungan luar tubuh. Uretra memiliki fungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih maupun ekresi dan sistem seksual. Struktur uretra pria bisa dilihat dari gambar berikut. Uretra pada pria yakni menghubungkan kandung kemih dengan alat kelamin atau kemaluan. Ketika kantung kemih penuh urin akan mengalir melalui uretra dan meninggalkan tubuh di meatus uretra yang terletak di ujung penis. Struktur uretra wanita bisa dilihat pada gambar berikut. Uretra merupakan bagian dari sistem ginjal. Selain uretra, ginjal, ureter, dan kandung kemih juga merupakan bagian dari sistem tersebut, yang mana sistem ginjal berperan dalam memproduksi, menyimpan, serta menghilangkan limbah cair dalam bentuk urin. Uretra menyangkut urin yang kemudian disimpan di kandung kemih dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Fungsi uretra kita bisa lihat pada gambar berikut. Fungsi uretra secara keseluruhan yakni sebagai tabung yang menghubungkan kandung kemih ke alat kelamin, yang mana kandung kemih akan mengumpulkan dan menyimpan urin hingga urin tersebut siap untuk dibuang melalui uretra. Fungsi tersebut terjadi pada dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita. Hanya saja ada sedikit perbedaan, yakni uretra wanita dan lebih pendek daripada uretra laki-laki.